Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Doa selesai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Afia hadir. Alexander hadir. Alif Hadir. Andi Arjuna Hadir. Azaria Zoya Dimas Kresna Hadir. Firdan Hadir. Irma hadir. Isna Jovan Hadir. Khadijah hadir. Merisa hadir. Nikita Muhammad Aska Muhammad Farel hadir. Devi Hadir. Rehansha Hadir. Nadifa Bereyuda Alhamdulillah siang ini saya hadir. Zanita Roshi Hadir. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang mengidentifikasi elemen dalam naratif. Di sini ada kesepakatan kelas dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Disiplin dan tertib, berpartisipasi dan berperan aktif. Kemudian angkat tangan kanan jika ingin bertanya atau menjawab. Kemudian menjaga kebersihan ruangan sekolah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, masih ingatkah materi yang kemarin, minggu kemarin? Masih. Materi tentang apa minggu kemarin? Pantun. Kemudian Mantra. ya, selain ini, nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran mengidentifikasi naratif. Kemudian di sini adalah tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Tentang apa fantasi itu? Cerita fiksi. Seseorang yang dianggap Ayo, tangan yang berani menjawab. Ya, tentang cerita khayalan. Selanjutnya ada lagi? cerita yang tidak nyata. Ya, tidak nyata. Kemudian ada lagi? Ya, dongeng termasuk. Itu menurut kalian apa yang membedakan cerita fantasi dengan cerita sehari-hari? Apa ya? Cerita fantasi sesuai keterangan dan tidak bersifat nyata. Ya, ada lagi selain apa ya? Ada lagi. Jadi itu ya cerita fantasi, khayalan. Jadi kita masuk ke pengertian. Nih, cerita fantasi adalah cerita fiksi yang penuh dengan unsur imajinasi, keajaiban, dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Cerita ini lahir dari tadi yang disebutin tentang khayalan dari pengarang, kemudian sering menghadirkan tokoh itu orang yang membuat, kemudian ada tempat, biasanya tempat itu misalnya di sini di sekolah, di rumah, kemudian peristiwa atau benda yang ajaib. Benda ajaib ada yang tahu? Sihir, kemudian Aku terbang. mantra termasuk. Sapu. Ya, sapu terbang itu adalah cerita fantasi. Kemudian di sini ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah peristiwa dan menjalankan alur. Di situ ada tentang protagonis. Ada yang tahu protagonis itu? Ya, kemudian ada antagonis. Ya,
atau tengah. Alur campuran adalah gabungan alur maju dan alur mundur. Nah, di sini ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang mendasari sebuah cerita. Jenis persahabatan, diceritakan tentang alur temanya, keberanian, petualangan, kebaikan, dan keluarga. Bisa juga tentang sekolah. Kemudian ada amanat. Sini ada pesan moral, nilai dari kehidupan cerita yang kalian ambil, kemudian atau pelajaran yang disampaikan pengarang melalui cerita kepada pembaca. Sini ada cerita fantasi, silahkan siapa yang mau baca. Silakan Dimas. Dunia manusia. Contoh cerita fantasi. Dunia manusia dahulu kala ada seorang anak yang sangat baik dan pintar. Namanya adalah Eli. Eli adalah anak yang sangat baik dan pintar. Suatu peristiwa terjadi pada malam yang sunyi. Ada sebuah cahaya yang masuk ke dalam kamar Eli. Lalu Eli mengikutinya. Sampailah Eli di titik cahaya itu. Dia melihat sesosok wanita yang sangat cantik bagaikan peri. Dan ternyata itu memanglah peri yang dikirim oleh Tuhan untuk Eli. Siapa kamu? Aku adalah peri kiriman Tuhan. Dia yang telah mengirimku untukmu. Yang mengirimku hanya untuk anak baik sepertimu. Kau adalah anak yang mulia dan terpuji. Maka ikutlah denganku. Tapi apakah ini nyata? Apakah kata peri? Iya, Eli, aku memang peri. Mendekatlah wahai anak baik. Yang selanjutnya lagi selain Dimas. Silakan. Siapa yang mau lagi? Selain Dimas. Apia. Tanpa berpikir lama, Eli mendekat ke peri itu. Eli sungguh tidak percaya akan hal itu, tetapi dia juga senang. Peri memegang tangan Eli dengan lembut dan erat. Eli merasa nyaman, tetapi dalam sekejap, Eli dan peri itu hilang dan pergi ke dunia yang berbeda. Di mana aku pergi? Aku tidak percaya ini. Tetapi bagaimana jika orang tuaku mencari? Tidak apa, nak. Kamu akan aman bersamaku. Dan ternyata Eli dan peri berpindah ke dunia manusia. Eli kaget-kaget saat di sana dipenuhi dengan berbagai macam manusia, yaitu coklat, permen, buah-buahan, danau susu, dan masih banyak lagi. Bolehkah aku makan semua itu tadi? Boleh, Eli. Semuanya memang untukmu. Eli mencicipi semua makanan dengan bimbingan. Di sini Eli sudah lelah karena banyak makanan, permen, dan coklat, dan dia pun akhirnya terlelap tidur. Dan saat dia bangun, dia sudah di rumah, serta ada banyak manusia di dalam kamarnya. Eli sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirim peri yang sangat baik kepadanya. Eli memanglah pantas untuk menerima semua ini. Dia adalah anak yang sangat baik dan terpuji. Jadi di sini siapa tokoh utamanya? Eli. Dan latar waktunya adalah apa aja di sini? Tadi latar waktu ada apa? Cerita Kawan susu. ya, itu adalah mulai malam. Dia adanya. Kemudian latar tempat. Nah, dia ada di mana saja? Selain kamar, Dunia manusia. selanjutnya ada latar suasana. Apa yang melatarkan suasana di sini? Gembira. Penuh dengan manusia. Termasuk alur apa? Ceritanya termasuk alur maju atau Maju. Nah, alur maju. Kemudian temanya apa tentang air ini? Temanya Tentang dunia tentang kebaikan. Kebaikan hati. Kemudian
kelompoknya. Ya, edisi. Nama kelompok. Namanya coba baca ini. Kelompok akhir-akhir. Ayo dibaca ya, jangan lupa dibaca. Iya. Nama kelompok berapa? Hewan Buat aja di kertas bukan namanya ya. Nama aslinya. Nanti dipresentasikan ya. Kerjakan ya, waktunya 10 menit. Nanti dipresentasikan ya. Silakan yang sudah boleh maju ke siapa? Ya. Ayo kelompok dua. Ayo. Ayo semuanya maju ke kelompoknya. Iya. Ayo, nama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggota dan dan juga Dimas Esa Dwi Rasya. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu bahasa Indonesia. Soal pertama, siapakah nama tokoh cerita Permata Cahaya di Tanjurana? Jawabannya adalah Arya.
Nomor 3. Bagaimana ia memenuhi keinginan itu? Arya bertekad tinggi untuk memasuki hutan Pemalarang demi menyelamatkan ibunya yang sedang sakit. Kenapa ia Soal nomor 5. Apa yang akhirnya ia lakukan? Jawabannya, akhirnya Arya dan Indonesia untuk bahagia dan menolong melarang untuk menjadi sekalimat penuh kewajiban dan solidaritas. Menurut kalian bagaimana perasaan kita senang dan bahagia? Nah, terima kasih sudah mendengarkan hasil dari perbincangan kami bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin presentasi dan hasil dari tugas bahasa Indonesia kami. Perkenalkan, nama saya Afia Nura Aska. Perkenalkan, nama saya Sukma Marisa Esi. Perkenalkan, nama saya Islam. Perkenalkan, nama saya Wijaya Eksara. Perkenalkan, nama saya Sandra. Soal pertama, siapakah nama tokoh cerita Permata Cahaya di Hutan Terlarang? Jawabannya adalah Arya. Soal kedua, apa yang diinginkannya awal kita? Jawabannya Pertama Cahaya. Apa yang akhirnya ia lakukan? Arya lebih dulu. Sekian dari kami. Menurut kalian bagaimana perasaannya di akhir cerita? Arya dan ibunya senang dan bahagia. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada kelompok lagi ya. Kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga ingin mempresentasikan jawaban kami. Nama anggota Gerindra, Kaila, Kaisa, Nisa, Daga, Abia. Soal pertama, siapakah nama tokoh cerita Permata Cahaya di Hutan Terlarang? Jawaban Arya. Nomor kedua, apa yang diinginkan awal cerita? Arya menginginkan sebuah permata cahaya.
Wah.